Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Supendi SPD, guru sejarah di SMA Negeri 1 Cicalengka. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra merupakan peristiwa besar dalam sejarah dunia yang akan mengubah jalannya sejarah, di mana kemudian bangsa-bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan, mengarungi samudra, hingga pada akhirnya mereka kemudian melakukan kolonialisme dan imperialisme di wilayah-wilayah timur, mulai dari Afrika, Asia, bahkan nanti hingga Nusantara. Nah, penjelajahan samudra ini berlangsung dari abad ke-15 sampai akhir abad ke-17. Faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Barat atau bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, satu adalah mencari sumber rempah-rempah yang baru. Mereka mengarungi lautan dalam rangka mencari langsung sumber rempah-rempah ke pusatnya langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka apa? Menekan harga rempah-rempah yang demikian mahal di Eropa, hingga kemudian mereka menyusuri lautan dan kemudian mencapai India dan Nusantara. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Konstantinopel ini merupakan pusat pelabuhan sekaligus pusat perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa, di mana para pedagang Eropa kemudian mendapatkan barang-barang komoditas rempah-rempah ini dari wilayah Konstantinopel. Tapi semenjak jatuhnya ke tangan Turki, ini menjadi sulit dan menjadi terputus, hingga pada akhirnya mereka harus mencari alternatif agar kemudian mendapatkan rempah-rempah langsung ke sumbernya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pelayaran, teknologi, perkapalan, dan navigasi, sehingga ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat, semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Di mana gold, mereka menginginkan untuk mencari kekayaan, selanjutnya glory, mereka menginginkan mencari kekuasaan, dan terakhir gospel, dalam misi mereka menyebarkan agama. Dan terakhir, 5 adalah semangat reconquesta, semangat ingin membalas dendam terhadap bangsa-bangsa timur, khususnya dunia Islam yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Karena mereka menganggap bangsa-bangsa Moor atau bangsa-bangsa Muslim ini dulu pernah menjajah wilayahnya. Sehingga ini dilakukan dalam rangka apa? Bentuk pembalasan baru terhadap bangsa-bangsa timur. Nah, bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra, diantaranya itu Portugis. Nah, diantaranya adalah pelaut Bartolomeus Diaz yang mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1486. Kapalnya ini karam di Tanjung Harapan. Lalu diikuti oleh Vasco da Gama yang mencapai Calicut, India pada tahun 1498. Selanjutnya Afonso de Albuquerque ini yang mencapai Malaka pada tahun 1511 dan mulai melakukan penjajahan di tanah Nusantara. Selanjutnya bangsa Spanyol, pelaut mereka Christopher Columbus berhasil mencapai Kepulauan Bahama di Amerika pada tahun 1492. Diikuti oleh pelaut selanjutnya Ferdinand de Magalhães dan Juan Sebastian de Elcano. Mereka ini berangkat dari Spanyol pada tahun 1519 dalam rangka misi mengelilingi dunia. Ferdinand de Magalhães sendiri berhasil mencapai Filipina pada tahun 1521. Dia meninggal di sana karena ada konflik dan perseteruan dengan penduduk setempat. Misinya mengelilingi dunia berhasil dituntaskan oleh Juan Sebastian de Elcano dan berhasil mencapai Spanyol pada tahun 1522. Selanjutnya bangsa Belanda yang kita kenal kemudian pelautnya Cornelis de Houtman ya, berhasil mencapai Banten pada tahun 1596. Itulah bangsa-bangsa Eropa beserta para pelautnya yang berhasil mengelilingi dunia dan mengarungi samudra dan hingga akhirnya mereka menemukan pusat rempah-rempah sampai ke India hingga pada akhirnya langsung ke pusat rempah-rempahnya langsung yaitu Nusantara. Nah, anak-anak, penjelajahan samudra ini, sekali lagi, sebagaimana yang telah disampaikan di awal, telah mengubah jalannya sejarah, di mana bangsa-bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa, mereka mulai mencengkramkan kolonialisme dan imperialisme di tanah timur. Mulai dari Afrika, Asia, bahkan nanti sampai ke Nusantara. Kolonialisme dan imperialisme ini yang kita kenal sebagai penjajahan, menjadi sebuah tonggak baru bagi bangsa-bangsa timur untuk kemudian nanti menemukan sebuah identitas yang baru sehingga terbentuknya negara-negara bangsa. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa apa? Setiap peristiwa akan melahirkan sebuah peristiwa lainnya sehingga penjelajahan samudra ini bisa kita maknai yang lebih mendalam bagaimana usaha-usaha dari bangsa Eropa, reaksi dari bangsa-bangsa timur untuk kemudian nanti terbentuknya negara bangsa yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.